Ya, alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah, kita berjumpa kembali Ummahat di pertemuan keberapa bulan ini? Tiga ya, tiga atau empat ya, alhamdulillah. Eh, Sebentar Ummahat. Ya, hari ini kita lanjutkan. Cuma saya belum bisa share screen, masih menunggu handphone masuk satu lagi ya Ummahat. Mohon dikondisikan dengan mushafnya masing-masing terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mulai, adakah mungkin PR yang akan kita bahas? Ya, ya belum ada, nggak ada PR ya. PR-nya koreksi catatan masing-masing, koreksi catatan masing-masing. Ustazah. Oh, catatan masing-masing. Maksudnya seperti apa ya Mbak? Saya lupa. Iya, jadi PR-nya masing-masing itu dicatat. Oh, PR, ya, oke oke. PR Koreksi koreksi, tilawah. Nah, ya tilawah ya. koreksi Ya tilawah. ya ya. Ya, oke, alhamdulillah. Ya, dari semuanya yang ibu-ibu kan udah pernah kena putaran ya, yang akan tilawah, maka dia kena putaran kedua. Nanti tolong diingetin PR-nya pas lagi setoran sama saya, disampaikan PR saya yang kemarin dikoreksi ini. Nanti saya akan mengecek lebih detail dari apa yang sudah Umahat sampaikan ke saya ya PR-nya. Ya, bisa dipahami maksudnya? Nah, Insya Allah, Ya. Ustazah. Insya Allah Ustazah. Oke, baik. Alhamdulillah. Hari ini sudah ada datanya siapa yang akan tilawah? Belum ya? Belum ada Ustazah. Belum Ayo ada. Umahat, ayo raise hand. Ya, silakan resen Umahat. Di grup udah ada ya Mbak Anis ya? Belum ada Mbak. Yang listnya belum. Oh, oke. Oh, ini apa nih yang ini? Oh, ya, oh sudah praktek ya. List saya sudah pasti teleport. Oh, itu baru yang sudah praktek ya. Jadi boleh lagi yang Mbak Nis yang kemarin udah, sekarang boleh ya karena udah putaran kedua ya. Iya, iya betul Mbak Cynthia boleh. Yang Mbak Cynthia Nah, boleh resen. Ya, tafadholi Umahat. Kalau ternyata belum mengerjakan PR yang kemarin, boleh nggak apa-apa, tinggal nanti sampaikan. Selama ini saya PR-nya yang kemarin dikoreksi ini yang sama saya dikoreksi bukan dengan mualimah. Tapi kalau pas misalkan mualimah juga koreksinya ini, lalu juga kebetulan salahnya kena juga sama saya ini, nah itu lebih bagus lagi. Artinya ini PR yang sering ya. Kalau mualimah dikoreksi sama saya dikoreksi juga berarti sering kena ya kesalahannya. Ya sudah ada 2 orang ya 3 orang ya. Kita ke 3 orang terlebih dahulu. Ya, Mbak Ninis, boleh silakan Mbak Ninis. Nah, Ustazah. Sekarang ayat ke-39 ya Ustazah. Ya, silakan Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir Ya, Mbak, rajim. kesalahannya apa Mbak Ninis boleh sampaikan? Intinya boleh? Oh, Apa ya, saya yang nah salah? di huruf-huruf isti'lah. Di huruf-huruf isti'lah ada lagi? Dan terutama itbaq, yang Hmm. sifat itbaq, Ustazah. Dot, terus Hmm. do, seperti itu Ustazah. Ya, ada lagi mungkin Mbak selain tentang tebel? Nggak ada. Kurang biasanya panjang pendek Ustazah. Oh, ada yang kelewat. Ya, baik silakan Mbak Ninis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min Ulang lagi. Wa'il. Mbak, surat kita Al-Baqarah ya Umahat ya? Al-Baqarah ya? Iya, Oh iya ya betul. Ustazah. Ya. Ustazah. Wa'il. Mm-mm. Wa iz najjaynakum min ali Hmm. fir'a Nah, betul itu rohnya tebal atau tipis? Dia tipis. tipis. Kenapa tipis? Karena sebelumnya huruf kasroh. Karena dia sukun sebelumnya kasroh. Ya, lanjut. Ana ulang atau bagaimana Ustazah? Ya, lanjut aja, nggak apa-apa.
فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون Mbak أبناءكم. Nenis, sekarang A39 ya? Iya. Oh, 39 itu 49. waladina 49 kafaru wa Ustazah. kadzabu. Salah. Itu tadi Itu yang kan dibaca udah Mbak agak Anis jauh ya. 49. Itu sebelumnya lagi, setelahnya lagi ya. Oh iya, kita apa Gimana yang Umahat? benernya mana? Saya lupa Umahat gimana datanya? Kan 39. Apa 49? Coba saya lihat dulu terakhir. Oke nggak apa daripada kurang mendingan double aja nggak apa-apa. Waladina kafaru wa kadzabu ayat 39. Ayat 39 Ustazah. Mm. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب Kencengin النار. lagi lidah belakangnya. Ashabu. أصحاب Kali ini setengah lidahnya juga kurang cekung. Dia turunin aja ya, turunin ke bawah. Ashabun. أصحاب Mencoba ikuti saya Mbak. صو صو Si, صي su. صو Nah, kalau tadi sendirian udah ada ya. Cuman tinggal arah suaranya dinaikin ke atas. Kita pakai feeling. Seperti kita ngucapin a, so, naikin a, o kan naik tuh o tebel. So, naikin suaranya. Ashabun nar. أصحاب النار. Ya labas nggak apa-apa. Emang ya itu bener itbaknya nggak ada. Ya lanjut. هم فيها خالدون. Nah, di kata Umahat, mohon lihat mushafnya dulu sendiri-sendiri ya. Khalidun, ada alif. Alifnya tebal atau tipis, boleh dijawab Umahat yang lain. Tebal. Tebal. Kenapa tebal? Nah, karena sebelumnya Sebelumnya huruf huruf tafkhim. Tafkhim. Iya, tafkhim. Nggak itu huruf kho. Khalidun. Kho. Jadi pas panjang itu masih tebal, Mbak. Khalidun. Nah, itu خالدون lebih baik. خالدون. Lanjut. يا بني salah Ustazah, astagfirullah. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Ya Ustazah. Ya, dari an'am tuh ulangnya. أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي Nabar lagi boleh. Wa naikin suaranya. وإياي وإياي فارهبون. Kalau huruf tebal itu kita harus ada perjuangan lebih ya Mbak ya, menguatkan lidah belakang. Farhabun. فارهبون. Sebetulnya bisa sih. Mbak di situ ada ingat apa bisa. Cuman tinggal diingetin aja ya ada kita tuh emang harus menguatkan dari diri kita ada huruf tebal, pangkal lidah naikin farhabun. Ya, lanjut. Boleh nggak apa-apa. وآمنوا بما أنزلت Za, kasih مصدقا. sofir lagi. Coba di za. Za ذا anzaltu musaddiqo. ذا ذا Mhm. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به Ya, ulang lagi deh wala takunu. ولا تكونوا أول كافر
bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan Enggak, maksud saya tadi ngulang itu bukannya nggak boleh berhenti di kafirin bih ya. Berhenti di kafirin bih boleh, cuma tadi Mbak Nisa nggak dapat. Saya minta ulang. iya. Daripada Bagus. berhenti di biayati. Kalau kayak kasus yang tadi, saya minta ulang karena untuk nyempurnain aja. Misalkan umahat di mushaf umahat ada tanda wakaf nggak di kata bihi? Ada Ustazah Ada. pilih. Ya ada ya, ada. Biasanya ada dan itu tandanya silih. Ya tandanya silih karena memang ayat wala takunu awwala kafirin bih dengan wala tashtaru bi ayati itu ada keterkaitan yang erat juga ya, masih dalam siyak kalam atau masih dalam konteks yang sama. Tapi kalau berhenti nggak apa-apa, makanya ulama kasih tanda. Ya makanya ulama memberikan tanda. Tapi kalau seandainya umahat kayak tadi Mbak Diska ngelanjutin, saya udah feeling nih kayak nafas nggak kuat. Ya ternyata bener nih nggak kuat. Lebih baik umahat berhenti di bihi aja. Kalau kayaknya nafasnya nggak kuat, berhenti aja di tanda wakaf. Karena tanda wakaf itu artinya kita dibolehin, bukan malah nggak boleh. Cuman kalau disuruh milih nyempurnain atau kita berhenti, lebih bagus menyempurnakan. Tapi yang jadi pertanyaan ketika kita menyempurnakan, apakah kita nyampe ke ayat terakhir? Kan gitu ya. Nah, biasanya ini nafasnya beda-beda tiap orang. Ada yang nggak nyampe, yang mendingan berhenti di sili karena dia boleh berhenti di situ. Ya, ulang deh wala tasytarus yang tadi oke kita anggap sudah selesai. Ya, tadi udah saya sampaikan. Tadi saya minta ulang Baninis bukan karena wakaf sili bukan, tapi tadi nggak kuat nafasnya. Nggak nyampe di kata bih ya. Jadi saya minta ngulang biar berhentinya bagus gitu ya harusnya tadi. Ya, sekarang ulang sekarang baca aja Mbak dari wala tashtaru. Wala tashtaru bi ayati Pengen lagi lidah belakang. Wala tashtaru. wala tashtaru Garu bukan ru. Ru kencengin Mbak. Ru lidah belakang naik. Nah, harus ru begitu. Wala tashtaru. wala tashtaru bi ayati afan Ustazah. Tiga panjang. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا Nah, di sini ada ikhfa. Tanwin ketemu kof. Ikhfa itu gunnah jadi tebal kalau setelahnya huruf tebal. Samanang, samanang kolila. Coba lagi. ثمنا قليلا Diwasal aja. ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya, hasbuki barakallahu fiik Mbak Ninis ya. Mbak Ninis PR-nya huruf tebal. Tadi udah dapat kayaknya nih celahnya ya di huruf ro. Kalau dia tebal itu kita nguatin ru, kencengin aja belakang. Itu biasanya membantu suara naik ke lidah atas. Kalau misalkan kita udah terbiasa mengencangkan lidah belakang, itu nanti tanpa kita ingat mengencangkan itu udah alami, dia naik sendiri. Jadi udah alami suara itu naik. Wala tashtaru, ru, enggak ru, tapi ru, naikin ke atas. Ya coba boleh ikuti saya Mbak. So, So si, si, si ya doma su. su Ya, sekarang tasydid. Asso. asko Itu mendingan. Ya, udah mulai lebih baik ya, udah mulai dapat. Ya, Asanti. Barakallahu fiik Mbak Ninis. Masih barakallahu jazakillah khairan Ya, Ustazah. ya. Oke, lanjut. Setelahnya ada yang raise hand ya urutannya. Mbak Cynthia. Ya, tafadholi Mbak Cynthia. Ayat 42 ya. Ustazah. Wala talbisu. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa Huruf waw. antum. Waw itu bunyinya dia seperti ini. Kan kita monyong ya huruf waw. Monyong ditarik itu dengan selembut mungkin. Maksudnya suaranya. Karena kadang suka tebel. Wah, bukan. Taktumu. Coba lagi Mbak. Lembut lagi suaranya. Wa
taktumul Tapi haqqo. jangan kepanjangan. Ah, Wa taktumul haqqo. wa taktumul haqqo. Di wasol aja. Oh, di wasal 6. Ya. Ana lanjut aja ya, Mhm. Ustazah sampai akhir. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, ikhfa. Oh ya Mbak PR-nya apa Mbak Cynthia? Kemarin dod. Kalau Dot. bod terus? Iya. Iya sama Iva juga. Oh, sama ikhfa. Ah, Ya, di sini ya ikhfa nun ketemu ta. Berarti posisi lidah udah siap-siap kemana Umahat? ke ke pangkal gigi seri atas. Iya, pangkal gigi ya betul. Pangkal gigi seri atas karena makhraj ta ada di situ. Nah, saat dia lidahnya naik sambil kita bayangin lidah kita sendiri naik. Itu lidah belakang nggak ada yang naik. 6. Ya, lidah belakang nggak ada yang naik. Otomatis suara dari dalam tenggorokan kita ya dari dalam paru-paru kita dia kan jalan ke pita suara, ke tenggorokan. Apakah dia akan tertahan di lidah belakang? Jawabannya tidak karena Tidak. dia nggak naik. Jadi dia ikut ke depan. Ya, dan itu bunyinya nggak banyak-banyak. Karena makhrajnya deketan sama nun. Ya, deketan sama nun. Wa antum saking dia deketnya sama makhraj nun, hampir-hampir dia mau idgham. Jadi hampir-hampir nunnya tuh mau masuk ke ta. Ya, hampir-hampir nunnya mau melebur ke ta. Jadi hampir nggak kedengeran ada sisi dari gunnahnya. Wa antum ta'lamun. Ulang lagi. Wa antum ta'lamun. Itu lumayan enak. Coba jangan diketahan di belakang lagi, dikit lagi. Wa antum. Wa antum Tapi hamzah ta'lamun. jangan ada guna. Enggak. Masih naik ya Uza itu tadi ya lidah Nah, belakangnya iya, ya Ustaz. itu hamzahnya juga Mbak. Jangan Oh, wa a antum. wa antum ta'lamun. Nah, itu lebih baik dari yang sebelumnya. Lanjut. Wa aqimus Tebalin sholata lagi wa kofnya. atuz zakah. Ya, kofi tebelin lagi. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nafas apa gimana nih masih ada? Nggak takut Yang ada yang salah Ustazah. Oh, enggak apa-apa. Nggak ada. Nah. Baca aja Wa itu nah. wa atuz zakata Tajam lagi Mbak. warka'u. 6. Huruf zai tajam. Azza wa atuzza. Wa atuz zakata Oke, kayak gini wa atuz. Lidah belakang nggak kenceng ya? Wa atuz nggak gitu. Wa atuz. Lidah belakang nggak kenceng. Lemes ya. Ya, nah nggak naik dan lemes ya. Biasa aja normal. Makronya nggak di situ. Wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, itu lebih enak. Jadi dia akan fokus suara di ujung lidah. Kalau az itu ada di belakang dia kayak kenceng kan lidah belakangnya. Harusnya normal aja ya. Terus huruf ro. Mbak Cynthia mau nebelin. Tapi lidahnya terlalu mundur ke belakang ya di langit-langit atas jangan. Nah, jangan terlalu mundur. Segitu aja. Warka'u. Iya, itu lebih baik di wasal warka'u. Ana coba ya dari warka'u ya. Warka'u ma'ar raki'in. Iya, lebih baik ya. Atamuruna nasa bil birri wa Rohnya tipis. Rohnya tipis. Bil birri wa tipis aja. Tipis jangan panjang satu harokat aja. Bil birri wa sauna anfusakum wa antum tatlun. Alirin gunahnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Di setelahnya huruf ta. Wa antum
Wa antum tatlunal kitab. Ya, udah ada sih Mbak, mending Mbak. Maupun masih belum sempurna ya. Tapi yang Nah, watan sauna itu bagus. Tadi watan sauna udah bagus. langsung. Yang fusakum arah suaranya udah bener. Enam. Cuman posisi mulut kayaknya bibir Mbak belum sempurna naik ya. Coba lagi yuk. Fusakum bibir bawah Bibir karena atas ke mengerjakan bawah. Pak. Afwan, Bibir gimana bawah Pak. bibir bawah ke atas Huruf apa atas ke bawah, Ustazah? huruf F kan? Huruf F Iya, bibir apa yang Fa. dipakai? Atas apa Bibir bawah? bawah. Iya, atas enggak. Jadi Maksudnya bibir gigi bawahnya kan gigi seri atasnya ke bawah kan? Fa gitu. enggak susah Mbak. Kalau gigi ke bawah susah, ada bibir yang Maksudnya naik. bibirnya ke bibir bawah. Nah, Bibir yang bawah ke ujung gigi seri atas kayak huruf F aja. jadi rahangnya dilurusin gitu ya, Bu. Iya agak Ustazah. merapat. Iya agak merapat. Tapi itu yang terakhir. Fusakum. Ya coba lagi. Fusakum. Nah, tapi jangan katakan di belakang ya. Enggak. Ke depan. Kayak tadi ya, diituin lagi tenggorokan belakangnya, lidah belakangnya. Pokoknya Lidah alirin ke belakangnya depan. jangan ditekan. Ya. Ya. Coba ya saja. Berarti lebih Fusakum. bagus. Ya, lebih enak ya. Nah, lanjut. Afala taqilun. Afala taqilun. Jahar lagi. Jahar apa sih jahar? Siapa yang ingat apa itu jahar? Boleh kita Tertahannya bekerja. suara. Tertahannya Afwan, suara. tertahannya aliran nafas kalau jahar. Ada nafas. Ada lagi mau nambahin? Apa jahar? Betul, tertahannya aliran nafas. Tertutupnya pita suara ya? Betul, tertutupnya pita suara. Oke, ada lagi? Yang punya buku makhraj saya ada itu ya poin-poinnya. Boleh kalau mau dibuka boleh, yang udah ada. Atau yang masih ingat silakan. Nah, apa itu jahar? Nah, jahar itu adalah tertahannya aliran nafas. Betul tadi Mbak Cynthia. Kata Mbak Desi, pita suaranya ketutup. Betul, disebabkan pita suara yang tertutup. Jadi saat nafas itu tertahan, kenapa kok dia bisa ketahan? Pasti ada sebabnya dong. Sebabnya itu ternyata adalah pita suara kita yang tertutup. Tapi perlu digarisbawahi, bukan artinya huruf jahar itu semua huruf yang jahar maksudnya tidak ada nafas sama sekali. Berarti nafasnya itu hilang. Enggak, salah. Tetap huruf itu akan butuh nafas. Karena nafas itu ibarat bensin. Kalau kita tilawah, kita wakof untuk menarik nafas. Ini bukti bahwa pasti kita berbicara itu akan mengeluarkan nafas. Cuman maksudnya jahar itu enggak banyak. Sehingga nggak kedengeran di telinga, ada nafas yang mengalir. Dia cukup untuk membentuk suara aja, membentuk huruf. Misalkan huruf ba, kof, ak, ko, jim, ja, da, bukan da, ja, ko, ba gitu bukan. Nah itu jahar, disebabkan pita suara menutup, jadi nafas nggak banyak. Ya, sehingga, nah ini poin yang kadang kita lupa. Sehingga suara itu akan jelas terdengar. Jelas nggak Umahat kalau kita mengucapkan huruf jahar alias kuat jelas. Ya kayak kita bilang ba. Coba kalau ba-nya pakai nafas. Ba, lebih jelas mana? Bas atau ba? Ba. Yang kedua. Ba. Betul, ba yang tanpa nafas. Jadi udah alami. Huruf itu kalau kita alirin nafas yang banyak ba, ja, dia jadi lemah di pendengaran, lemah si suaranya, lemah suara hurufnya. Nafasnya oke mengalir tapi dia lemah. Maka dari itu huruf yang nafasnya mengalir kayak huruf fa, af, fa, ha, sa, antuna akan mendengar suaranya lebih lemah daripada huruf yang jahar. Nah, itu poin mengenai jahar ya. Kalau hamas, berarti kebalikannya. Mengalirnya aliran nafas. Disebabkan pita suara yang terbuka. Sehingga menghasilkan Suara samar. ya, suara yang samar. Nah, hams itu artinya samar. Hams itu samar, jahar itu kuat.
Nah, itu sebab akibatnya yang terjadi pada sifat ini. Ya, oke tadi mana Mbak? Oh, taqilun ya. Coba Afala lagi. ya, nam. Taqilun. Afala taqilun. Nah, oke. Itu Mbak karena pengen mengkasrohkan ya. Jadi kayak kita mau Qi. nahan qi turun aja. Iya, Nah, itu udah benar takut tapi turun. kedalaman, Ustazah. Afala taqi qi coba lagi. Afala taqilun. Turunin aja Mbak kasrohnya Mbak. Itu malah jadi kurang Qi. sempurna. Qi. Qi. Afala taqilun. Ya, labas ngawin salah sih enggak, cuma kurang sempurna aja. Taqi. Qilun. Oh, kalau satu Turunin aja. bisa ya? Qi. 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 Nah, pokoknya turun aja nggak usah takut. Taqi. Nah, taqilun. Nah, itu Taqilun. lebih baik Asanti. Lanjut. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Tebelin lagi shotnya wassalah. Was-salah. Mm-mm. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kasrohnya ain enggak? Alal khosyi'in. Nah, Turun. 'alal khashi'in. Ya, betul. Satu lagi boleh Mbak, nggak apa-apa. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu Tipisin lagi rabbihim. lamnya. Nah, di sini lamnya Ah, tipis. betul. Mulaku. Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, Asanti. Barakallahu fiik, Mbak Cynthia. Barakallah. Jadi PR-nya tadi Ustazah yang apa aja? Tadi apa ya Pak inget ya Mbak Cynthia? Coba Mbak Cynthia ingetin sendiri. Apa Yang coba? IFA, Nah, sempurnaan Iva. IFA, terutama tadi Terus, yang huruf ta, berarti huruf-huruf yang dekat pangkal gigi eh, seri iya, yang itu masih agak tingkatan PR. pertama. Tapi udah mulai dapet. Nah, tapi udah mulai dapet kok. Terus, Terus tadi itu sama huruf-huruf yang huruf tebal kasroh, kesempurnaan kasroh. iya kasroh juga tebal juga. Ya, Nah, jadi memang secara umum umahat, kalau ada huruf tebal dan kasroh, kadang ini ada umahat yang tebalnya dapat tapi kasrohnya enggak. nah, Ada yang kasrohnya dapat tapi tebelnya enggak. Kenapa? Nah, ini akan saya coba jelasin ya dan itu enggak satu orang dua orang di antara penyakit yang terjadi ketika kita mengucapkan huruf kasroh tapi dia huruf tebel. Ya, kalau kita bilang oh emang dia tebelnya sama sekali hilang, itu mah memang udah pasti salah ya. Tapi yang saya bahas adalah kesempurnaan. Ya, Kak, dia udah bener nih ibu ini tebel, tapi kasrohnya kurang. Udah bener kasrohnya tapi tebelnya kurang. Tapi kalau tebelnya hilang itu udah salahnya fatal. Mengapa demikian? Karena huruf tebal itu prinsipnya adalah suara naik ke langit mulut. Nah, ini prinsipnya. Huruf apapun. Ya, huruf apapun kalau tebal gimana Umahat suaranya? Naik ke langit Naik. mulut. Naik ke langit mulut. Dan sering saya sampaikan, Ibu, kalau tebal jangan lupa tengah lidahnya dicekungkan. Nah, ketika mencekungkan ke tengah lidahnya, itu gimana sih caranya? Kan kadang begitu. Gimana cara mencekungkan tengah lidah? Jangan lupa pangkal lidahnya naikin. Tapi perlu diingat juga ibu-ibu, lidah belakang naik itu nggak boleh suara dari pangkal lidah. Misalkan huruf so, itu pangkal lidah, so, bukan so, tetap di depan, tetap di ujung. Ya, jadi bukan dari pangkal lidah ya suaranya. Pangkal lidah itu untuk merealisasikan biar tengah lidah turun. Karena kalau pangkal lidah naik, otomatis ada yang landai. Siapa yang landai? Ya tengah lidahnya. Nah, saat umahat sudah terbiasa menaikkan pangkal lidah dan adanya cekungan di tengah lidah, sebetulnya kita nggak perlu terlalu memikirkan pangkal lidah itu bisa. Jadi kita nggak usah mikirin pangkal lidah, fokus kita tengah lidah turun aja. Itu akan bisa sendiri. Kalau udah dapat celah dan insya Allah itu lebih mudah dibanding ibu yang diingat pangkal lidah doang.
Makanya kalau ada PR tebal, bertahap ya, bertahapnya mulai dari pangkal lidahnya, coba dibiasakan naik, suaranya naikin, so, itu, dapet. Kalau udah dapet celah ini, jangan lupa ada hal yang lain, yaitu arah suara. Nah, arah suara ini yang tadi saya sampaikan, suara naik. Kalau arah suaranya udah dapet feeling, so, ko, ho, naik semua kan arah suaranya, itu lebih gampang lagi Umahat. Karena yang penting kan arah suara sebetulnya. Ya, tengah lidah cekung itu buat ngebantu aja biar dia naik. Nah, saat, huruf tadi tebel tapi dia kasroh, misalkan huruf qaf. Ya tadi Mbak Cynthia kan qaf. Dia naik, tebel, tapi dia kasroh. Kalau kasroh apa prinsip arah suaranya Umahat? Turun ke bawah. Turun, Usahakan iya, turun ke bawah. turun, heeh, kalau kasroh turun. Jadi prinsip kasroh sama tebel itu berkebalikan. Kasroh itu turun, tebel itu naik. Jadi biasanya mulut itu nggak sempurna karena dia pengen nebelin tapi kurang turunnya. Ya ki, jadi ada e-nya ki, pengen nebelin ki. Atau turun ki, tapi kurang tebelnya. Terus gimana caranya? Caranya ibu tebelin, tapi tebelinnya nggak usah berlebihan. Kenapa? Karena emang kasroh itu tingkatan terakhir dalam urutan tafkhim. Ada urutan tafkhim pada huruf isti'la. Ada berapa urutan? Siapa ingat ibu-ibu? Ada 5 Ustazah. 5 Ada Ustazah. 5. Paling akhir apa itu? Kasroh. Kasroh. Oh, iya. Kenapa Itu ya? kasroh itu dia? Nggak tahu. Mau sekalian. Anggapnya, Mau ya sekalian. anggap. Oke, saya tutup dulu. Ya anggapnya arah suara itu, tadi, nah ini dia. Ya anggapnya arah suara itu 100%. Nah, 100%. Kalau fathah setelahnya alif, dia tinggi banget tuh Umahat. Ya, jadi dia udah full ya, dia full. Nah, kalau kasroh, gimana harusnya full 100 yang naik, tapi kan ada yang ditarik turun. Nah, anggaplah yang ditarik turunnya 40%. Jadi yang tebelnya berapa? 60. Nah, jadi yang tebelnya 60 ini cuman perumpamaan aja ya, perumpamaan. Ya jadi begitu, enggak, nebelnya itu berlebihan, turunkan aja. Jadi tetap enggak perlu takut untuk menurunkan huruf tebal. Tetap. Emang dia enggak akan tebal banget ibu-ibu. Atau terlalu turun, ibu jadi lupa ya bahwa dia suara naik. Jadi tetap ada yang naik, tapi kita memperhatikan suaranya maksudnya yang naik, tapi kita tetap memperhatikan rahang bawahnya tetap turun. Ya, mafhum Umahat sampai di sini. Insyaallah. Ya Allah, Ustazah. Ustazah. Insyaallah, Ustaz. Ya, yang mau bertanya boleh, silakan. Nah, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya pengen Ibu mencari di ayat yang baru tadi dibaca, ayat 45 sampai 46, ya sebelum ke tholibah ketiga. Nanti kita lanjutin lagi, ini cuma sebentar aja. Cari huruf ya huruf ya yang posisinya dalam keadaan sukun. Di ayat 45 dan 46. Ya dalam keadaan sukun, lalu dicek yang keadaan sukun ini apa perbedaan mereka. Ya mungkin dari sisi hukum, mungkin dari sisi rosem, dobet ya, dari sisi tulisannya sendiri. Ya mungkin ini nggak lama Bu, insya Allah maksimal 5 menit. Yang 45, 46 saya ulangi PR-nya, cari huruf ya, dan ya-nya dalam keadaan sukun. Kalau udah ketahuan, Ibu liatin satu-satu, ya cuman 2 ayat doang. Ini apa bedanya dari sisi hukum dan dari sisi penulisannya. Ya mafhum untuk soalnya? Iya, Ustazah. Ya, oke, baik ya. Ustazah. Tafadhol, ya Umahat. Silakan maksimal insyaallah 5 menit.
Ya, sudah semua Umahat? Insyaallah sudah. Udah Sudah. Ustazah. Baik. Siapa yang mau coba jawab, boleh komen nama, Bu. Ana Ustazah Hadifah. Ya, tafadholi Ukhti Diva. Pertama di kata wasta'inu, ya di sini dia jadi matobi'i. Mm-mm. Kemudian di kata al-khasyi'ina, ya di sini menjadi mad arid li sukun. Ada nggak selain itu di ayat ini? Ya, sukun. Di ayat selain di ayat 45, di ayat 45 ada nggak selain dua tadi? Umat lain boleh jawab? Kabirot. Lakabir. Iya, Lakabir. kabiratun. Apa Lakabiratun itu hukumnya? matobi'i. Atau Ya, bi'i. mat tabi'i. Terus Kemudian ayat di ayat 45. selanjutnya di kata alladzina itu matobi'i. Kemudian di ilaihi dia lain. Huruf lin. Lin. Ya, sekarang dari sisi hukum, dari sisi penulisannya. Ada yang mau coba jawab, Umaha? Dari sisi tulisannya sendiri, prosem dan lobetnya. Kalau Kalau tulisannya. di matobi'i dan arid itu ya-nya tidak ada sukunnya. Kalau di lain itu ada sukunnya Ustazah. Oh, ada tanda sukun. Ya, gimana umat yang lain? Ada yang nemuin yang lain atau ada yang mau menambahkan, boleh? Jawabannya ada yang sama kayak Ukti Diva nggak? Ya, ada yang sama, Umahat? Sama Sama. Ustazah. Ya, Sama betul, Ustazah. Mumtaz. Ya. Jadi kesimpulannya, kita akan melihat bahwa huruf ya, dia itu hukumnya macam-macam. Ya, dari sisi sukun. Sukunnya sendiri aja mungkin dia jadi huruf mad. Pun mungkin mad aja bisa macam-macam. Apakah dia menjadi madlin, ya, atau madlin itu awalnya berasal dari huruf lin. Apakah mad arid lis sukun, apakah dia mad tabi'i? Mana di sini yang selalu hanya bisa menjadi mad tabi'i di kata yang tadi udah dibahas, yang ada huruf ya-nya, yang selalu jadi mad tabi'i. Di kata wasta'inu, dan di kata apa lagi? Alladzina. Aladina nggak bisa, dia bisa jadi mat yang lain. Oh. Hmm. Ilaihi. Ilai. bukan. Mat tabi'i. Oh, Mat matobi'i. tabi'i. Ya. Lakabiratun. Lakabirotun. Lakabiratun mat tabi'i. Jadi di kata wasta'inu dan lakabiratun dia hanya bisa jadi satu jenis aja hukumnya. Menjadi mat tabi'i udah. Kenapa begitu? Karena dia itu huruf setelahnya tidak akan bisa disukunkan. Seperti wasta'inu, setelah huruf ya itu huruf nun. Bisa nggak kita sukunkan di huruf nun kalau waqaf? Jawabannya nggak bisa. Nah, sama kayak lakabiratun. Bisa nggak setelah huruf ya, yaitu huruf ro, kita sukunkan waqaf di huruf ro? Bisa nggak, Bu? Jawabannya tidak. Karena tak marbutoh itu gabungan di kata lakabiratun. Waqafnya di huruf ta. Al-khosyi'in, dia jadi mat tabi'i bisa kalau dia wasol. Al-khosyi'in alladzina. Ya kalau lanjut. Tapi kalau berhenti, bisa nggak dia jadi mad yang lain? Jawabannya bisa, namanya mad arid lis sukun. Kenapa? Karena setelah huruf ya ada huruf yang bisa kita sukunkan sebab waqaf, yaitu huruf nun. Kita bisa nggak mensukunkan nun? Jawabannya bisa. Nah, sukunkan karena sebab waqaf. Nah, adapun kalau ilaihi. Nah, kalau ilaihi setelah huruf ya bisa nggak kita sukunkan? Bisa. Bisa setelah huruf ya kita sukunkan, yaitu huruf H. Ilaih. Nah, saat dia menjadi disukunkan, ya, dan sebentar sayang.
Saat dia menjadi disukun, saat dia wakof, ya kita sukunkan sebab wakof, dia jadi mad. Tapi kalau dia nggak wakof, nah kalau dia nggak wakof, apakah dia jadi huruf mad? Tidak. 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 Jadi Ustazah. huruf lin. Ya, huruf lin. Kalau kata ilaihi, kalau ditanya ya sukun berapa panjangnya? Apakah 2 harokat? 2 harokat Enggak. nggak ilaihi? Enggak. Enggak. Tidak. Ustazah. Lin. Berapa? Kurang dari mat tabi'i. 6. Ada ulama yang bilang oh sekitar 1,5. Ada yang bilang satu lebih dikit, itu nggak bisa kita pastiin karena harokat setengah-setengah itu kan sulit ya kita ukur. Maka yang terbaik itu enak jawabnya sesuai dengan sifat rokhawah. Rokhawah huruf ya. Ya sukun, dia sifatnya rokhawah. Ya dia sifatnya apa? Rokhawah. Artinya dia mengalir, mengalir sifat dia aja. Ilaihi, nggak perlu dilama-lamain. Ilaihi, nggak perlu. Ilaihi, segitu aja cukup. Nah, tapi saat dia wakof, dia baru bisa jadi huruf mad. Oke, itu sisi hukum. Sekarang dari sisi rosem dobetnya. Betul, kita lihat Ibu, dari semua kata ini yang ada huruf ya, yang ada tanda sukunnya di kata mana? Ilaihi. Hanya dikata ilaihi. Kenapa? Karena kalau dia dibaca normal, ya-nya normal, yaitu huruf ya yang keluar dari tengah lidah. Tapi kalau huruf ya yang lain, dia dibacanya udah jadi hukum mad. Mau wakof maupun wasol, dia dibacanya huruf mad. Beda dengan ilaihi, kalau wasol tidak menjadi mad. Dia bukan hukum gitu, artinya dia memang kalau wasol dia memang huruf sendiri, memang huruf ya yang kita baca. Beda dengan wasta'inu, bukan wasta'inu, bukan alladzina, bukan alladzina, enggak. Jadi ya-nya itu enggak dibaca dari tengah lidah kalau dia wasol. Nah, kalau ilaihi dia dibacanya huruf ya normal. Ya kalau dia wasol. Nah, itu di antara tanda standar apa Madinah. Kalau bukan Depak ya, kalau Depak semuanya ada sukun. Nah, kalau Ibu ada nggak yang buka mushaf sukun ada tanda sukun semua? Ada nggak? Nah, kalau ada maka dia pakainya Depak ya. Kalau Madinah nggak ada tanda sukun. Ya di huruf mad, ya di huruf mad. Ya wadih umahat, ada yang mau ditanyakan? Ustazah tadi bertanya yang alladzi itu kenapa? Itu bagaimana Ustazah? Alladzina Mm-mm. Apanya mau ditanyakan? yang ayat selanjutnya tadi kalau tidak bisa sebagai matobi saja ya? Iya, karena kalau kita wakof gimana? Alladzin, jadinya mad arid lis sukun. Oh, boleh ya Bang, wakaf di situ ya Ustazah? Wakof di kata apapun secara hukum tajwid boleh, tapi kalau wakof untuk secara makna nggak boleh, ngapain berhenti di sini, ya kan? Jadi kalau kita perlu bahas mengenai wakof, kayak contoh misalkan di wasta'inu, boleh nggak wakof di wasta'inu? Secara hukum tajwid boleh, karena guru mungkin bertanya. Ya kalau kita di kelas khusus guru nih misalkan, itu nanti ada pertanyaan dari syefoh ya, misalkan wakaf di sini apa, bagaimana? Oh ini namanya ini. Bukan boleh nggak bolehnya. Kalau boleh nggak boleh itu tentang makna. Kalau kesempurnaan makna kita untuk apa wakaf di sini? Satu, makna nggak sempurna, alladzin nggak sempurna. Tapi kalau wakaf hukum tajwid boleh. Kenapa kok perlu dibahas? Karena bisa jadi dia tiba-tiba batuk, dia berhenti, nggak enak. Itu wakaf idtiror. Saya lagi baru mulai alladzi nggak enak, alladzin udah itu idtiror kan. Ya udah dia duain harokat. Ya istilahnya boleh 2 harokat. Nanti lanjut lagi dari kata alladzina dilanjutin sampai selesai. Nah, wakaf idtiror itu bisa terjadi di kata apa aja. Mungkin tiba-tiba kita tadi tuh batuk, bersin, ya atau wakaf namanya, jadi wakaf itu ada beberapa jenis wakaf. Ada wakaf ikhtiyari. Nanti mungkin kita belum bahas khusus sih ya, soalnya kelas ini nanti insya Allah setelah istishroj akam sebentar Umahat.
Ya, ada wakaf, jenis-jenis wakaf. Ada wakaf ikhtiyari. Ikhtiyari itu kita milih, aku mau wakaf di sini. Nah, itu boleh, tapi syaratnya makna nggak boleh rusak. Yaitu ikhtiyari. Ada wakaf ikhtibari. Ikhtibar itu dalam rangka ujian. Sebentar, Om. Ya, ada wakaf karena ikhtibari diuji. Nah, kayak tadi tuh, boleh nggak wakaf di sini? Nah, kalau ujian boleh. Ya, jadi untuk kita biar tahu hukumnya. Ya, mafhum Umahat sampai di sini. Insyaallah Ustazah. Oke lah, Wir. Iya, ada wakaf nanti irtirori namanya. Nah, irtiror itu terdesak. Ya, lanjut ya ke tolibah setelahnya. Mbak siapa ya? Saya lupa ya. Barangkali ada yang lain mau tilawah Kayaknya dulu. belum semua deh. Belum. Kayak ada 3, Mbak. Kayak belum akhwat ketiga kayak belum. Ya tadi Mbak Desi udah raise hand Ustazah tapi ada uzur. Oh, gitu qadarullah. Mm-mm. Ada yang mau baca Umahat? Kalau nggak ada kita ke hukum aja yang di ayat ini. Di ayat ini, di halaman ini. Ada yang mau baca lagi Umahat? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada lihat di ayat Oh ini 40. Mbak Revia Ustazah. Oh, ada. Tafadhali. Lanjutannya yang ayat 46 Ustazah. Ya, tadi sampai roji'un ya, sekarang ya Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil zkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Mbak ketika ngucapin Hamzah, nah ini kesalahannya sering juga terjadi ya, dan sama ulama dikasih wanti-wanti. Nah, kalau ada huruf mad, ya ada huruf mad, dikata allati, lalu setelahnya Hamzah. Ya, ada huruf mad setelahnya Hamzah. Itu sering terjadi Hamzahnya terlalu ditekan berlebihan. Nah jangan gitu. An bukan, tapi an'amtu, lebih lembut lagi biar nggak ada gitu penekanannya. Oh, na'am Ustazah. Coba. Allati an'amtu alaikum. Nah itu kan bagus ya. Sebelumnya Mbak udah pernah baca belum? Kalau udah pernah baca PR sebelumnya apa Mbak? Belum Ustazah, baru ini. Iya. Ya, tafadhali. Allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, untuk huruf dotnya, Mbak udah mulai ada sih tebelnya, yang saya dengar udah mulai naik ya pangkal lidah. Cuman penekanan dot itu harusnya begini. Huruf dot ini kan lidah kita. Ya, ini lidah kita. Ada lidah samping kiri dan sisi kanan. Ya, ini detailnya di pelajaran makhraj. Ya, detail di pelajaran makhraj. Lidah samping kiri kanan. Nah, lidah depan. Nah, Mbak itu lebih nekennya di lidah depan. Nah, ini harusnya lebih menekan banyak itu di lidah samping. Misalkan Mbak pakainya kiri atau kanan aja boleh. Atau mau pakai dua-duanya boleh. Kalau Mbak ada buku saya, boleh murojaah itu ada penjelasannya. Atau dia buku apapun, tapi karena saya tahu buku saya sendiri gitu ya, Mbak nanti lihat ke area mana aja gitu giginya, apa sih lidahnya. Nah, nih saya lebih ke intinya ya. Pembahasannya di inti. Nah, kan dia naik nih. Mana nih? Nah, dia naik nih lidah samping, kiri atau kanan. Naiknya ke geraham atas sisi dalamnya. Nah, ini yang kuat, Mbak. Nah, ini yang kuat. Coba lagi ikuti saya. Yang depan abaikan dulu kuatnya, yang saya warnain oranye. Bo. Ya, lagi sekarang sukunnya albo. Nah, iya sukun ternyata lebih neken depan jangan. Faddaltukum.
faddaltukum Itu lebih baik ya. Walaupun masih agak tapi nggak kayak tadi. Ya oke aku lanjut. Wasol wa anni. wa anni Astagfirullah. Jadi ini apa kaku. Wa Mm-mm. anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini yang terakhir lebih bagus. Jadi kerasa dia. Kalau nekennya kita banyaknya ke depan, itu berasanya nanti akan ini apa namanya? Beda juga suaranya. Ya, tapi kalau nekennya samping, kalau depan itu cuma nyentuh aja. Ya, lanjut. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an Alihkan nafas nafs lagi di fa, nafa nafsun dia hames. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an Tapi jangan dijeda, nafsin Mbak. Nafsun itu jeda. Nafsun an. nafsun Mhm. nafsun an nafsin syai'a. Iya, sekarang di ikhfa. Ini sering salah juga. Kalau ada ikhfa tapi kasroh tanwin. Nah, ini nafsin itu kasroh tanwin. Kasroh itu gimana tadi rahangnya Umahat? Turun ke Hmm, bawah. ya, turun ke bawah. Ustazah. Oke. Nah, sekarang ikhfa. Abis tanwin, ikhfa. Ikhfa itu hukum nun sukun. Tanwin itu sejatinya adalah nun sukun, cuman nggak ada tulisannya, dia cuman terbaca. Ya, dan hukum-hukum lain yang udah pernah kita bahas di buku Tuhfatul Atfal. Ya, bagi yang mungkin lupa boleh dilihat lagi juga bukunya. Apa bedanya tanwin dengan nun sukun? Nah, saat kasroh si kita mau ngasih ikhfa. Ikhfa itu hukum nun sukun. Sukun itu kasroh, nggak turun terus ibu-ibu rahangnya ya. Jadi abis tadi Mbak turun, nafsi Mbak agak rapetin lagi mulutnya, jangan turun terus. Ya, menuju makhraj huruf shin. Nafsil syai'a. Coba lagi. Nafsin Nah, syai'a. bagus. Oke, alhamdulillah. Jadi udah paham, alhamdulillah. Sekarang fathah sy, jangan syai'a, syai'a. Itu sering juga salah tuh di tolibah. Syai'a. Kayak di wasol. Nafsin syai'a. Iya. Ulang Ustazah. Nafsin syai'a. Udah bener Wasol ya. dapet di wasol boleh. Nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha Mm-mm. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Oke, ini ada 3 kesalahan yang terlihat ya di huruf zal. 1, zal ujung lidah nempel ke ujung gigi sari atas. Dan Masya Allah dia punya sifat namanya rokhawah. Siapa yang ingat apa itu rokhawah? Boleh ibu siapapun jawab. Mengalir Mengalirnya Ustazah. suara. Ya, yang mengalirnya suara. Mumtaz. Lalu apalagi poin yang harus diingat? Lemah sandaran huruf. Karena sandaran makhrajnya lemah, sandaran hurufnya lemah. Oke, jadi kita akan menemukan 2 poin penting di masalah rokhawah. Saat huruf itu kan punya makhraj ya masing-masing. Dan dia punya sandaran makhrajnya. Kayak huruf ba, ab. Oh, sandaran makhrajnya kedua bibir dia kuat. Kalau rokhawah kebalikan, dia justru nggak kuat. Jadi Lemah. saat makhraj dzal, ujung lidah nempel ke ujung gigi sari atas itu nggak boleh ditekan banget ya Mbak. Tadi agak ditekan banget jadi du gitu, du ada d-nya. Du, coba lagi. Wala yu'khadhu. ولا يؤخذ. Ahsan mumtaz. Jadi kesalahan kedua. Tadi lupa saja walahum coba di itu yang ketiga dulu yunsorun di sodnya. Sodnya jangan pakai bibir ya Mbak. Coba lagi Mbak walahum yunsorun. ولا هم ينصرون. Iya, tapi jangan kelamaan ya yuknya Oh, yun so langsung tarik.
ولا هم ينصرون. Ya, Ahsan. Coba dibaca full. Wala yukhadhu sampai habis. ولا يؤخذ ولا يؤخذ منها Nah, kan ada عدل. dalnya. Zu, ujung lidahnya lembut lagi Oh, nempel. masih itu ya. Ke ujung ada masih ada dikit sih, nggak banget. ولا يؤخذ Mm-mm. ذو Mm-mm. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ya, untuk arah suaranya udah bagus itu yung sorun ya. Udah bibir udah tarik udah. Hanya cuman tinggal dikit aja tebel di ikhfa. Ikhfa itu punya tebel. Kalau ikhfa itu bisa tebal, mohon maaf ya. Kalau setelahnya huruf tebal. Yul tetap tebal. Yul sorun. ينصرون. Oke, Mumtaz. Coba sekali lagi. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ya, Mbak lebih bagus yang terakhir. Ya, ahsanti, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Iya, iya. Oke, alhamdulillah tadi apa Mbak siapa tadi namanya? Ini peserta lama atau baru ya, Mbak? Ya, kayaknya baru ya. Baru. Kayaknya. Hitungannya apa ya? Baru. Mbak Revi ya. Mbak Terus Revi ada kelas reguler? Reguler bukan? iya kelas Kamis 01 Ustazah. Oh, Kamis kelas 1. Iya, 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 iya. Apa namanya? Berarti bacanya baru sekali ya, tapi di sini ya alhamdulillah. Ya Iya, untuk baru. Mbak Revia, tadi alhamdulillah koreksiannya sudah langsung dapat. Nah biasanya ini koreksian yang tadi itu termasuk lahannya khofi. Jadi di insya Allah kalau terus diingat nanti jadi terbiasa ya. Kayak tadi ikhfa, lalu posisi huruf lin gitu. Itu kadang nggak berasa. Tapi saat kita udah berasa, nah itu bagus. Alhamdulillah tadi Mbak Revia udah bagus ya. Ya ada yang ditanya Numahat sebelum kita bahas beberapa hukum. Hmm, tidak ada. Ya, ini kita lihat di ayat 47 masih seputar huruf ya. Ada kata ya bani. Nah, ada kata ya bani. Ada berapa huruf ya? 2 2. Ustazah. Ya, dia ada 2 huruf ya. Nah, sebetulnya kata ya bani itu tuh terpisah. Nah, mungkin ibu-ibu yang udah belajar bahasa Arab pernah mendengar kata ya, yaitu ya wahai, ya panggilan, seruan. Itu harusnya pisah ya sendiri, bani sendiri. Jadi asalnya tulisannya begini. Ya, nida itu ya Ustazah ya. Betul. Nah, ya nida. Nah, ya bani harusnya begini. Nah, ya sendiri, bani sendiri ya, ya nida manggil. Secara tulisan Arab biasa harusnya pisah. Dan kalau pisah berarti secara hukum yaitu kata sendiri, bani kata kedua kan gitu ya. Nah kalau kita bahas wakof berhenti itu boleh harusnya ya berhenti secara hukum tajwid ya ibu-ibu. Tapi kalau di mushaf ibu perhatikan ya bani gabung apa pisah? Digabung Ustazah. Gabung. Ya betul dia digabung. Nah saat dia digabung hukumnya gimana? Apakah hukum secara hukum tajwid ya Bu ya? Bisa nggak kita pisah? Berhenti misalkan kita dari baca alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'una ya. Lu nafas nggak kuat berhenti dia. Kan dia katanya kata terpisah sebetulnya ya Nida. Boleh nggak? Nafas ternyata nggak kuat. Jawabannya tidak, boleh. Walaupun hukum asalnya dia gimana pisah. Karena ini pembahasannya tentang hukum maktu mausul. Jadi ada di dalam ilmu tajwid itu hukum tentang maktu mausul. Ada kata yang bergabung, ada kata yang terpisah. Ada kata-kata yang secara bahasa Arab asalnya itu terpisah. Tapi ternyata dia digabungkan. Nah, saat ternyata dia hukumnya digabungkan, seperti kata ya bani di tulisannya, itu nanti wakofnya akan mengikuti rosem. Ya akan mengikuti rosem. Jadi tetap nggak boleh kayak tadi nafas mungkin ibu baca aladina sampai roji'una ya nggak boleh.
Ini secara hukum tajwid. Ya, kalau secara hukum baiknya wakaf kenapa nggak diroji'un? Ya, wakaf aja di situ, ya. Nah, itu nggak boleh karena dia bergabung. Nah, lanjut. Nah, ini apa namanya? Hukumnya harus wakaf di kata ya bani. Sehingga ada alif kecil. Jadi tulisannya asalnya begini ya. Asalnya. Nah, ini asalnya. Asalnya nggak ada alif, nggak ada titik. Kita bacanya nggak bisa. Yang muncul ya, ilmu dobat, ulama ngasih. Ada titik, ya ini titik. Alif kecil, karena ianya panjang. Ya, ba, ni, ada tanda bendera. Kenapa ada tanda bendera? Umahat. Setelahnya ada hamzah saja. Karena setelahnya ada hamzah, maka memiliki hukum Jais ya. Jais kan. betul, mad jaiz Jaiz munfasil. munfasil. Ya, jika ada hukum dalam riwayat kita dibacanya lebih dari mad tabi'i, lebih dari 2. Padahal asalnya dia mad tabi'i. Ya bani itu mad tabi'i, ni. Tapi dia berubah hukumnya jadi ketambahan pasti dikasih tanda bendera. Pasti dikasih tanda namanya alamatul mad. Ini semisalnya aja. Ibu baca riwayat yang lain. Yang bacanya dengan 2 harokat. Ya bani Israil azkuru. Nah, itu nanti nggak ada tanda benderanya, Bu. Jadi hilang karena dibacanya 2. Jadi nggak selalu semua riwayat itu demikian. Tapi sepakat tandanya ya dobetnya kalau lebih dari 2 pada riwayat tersebut yaitu riwayat kita ya riwayat Hafs Jalurnya Asy-Syatibiyah, maka di sini baca 4 atau 5 pasti diberi tanda. Ya, mafhum insyaallah mafhum wadih umahat untuk masalah tanda. Kenapa ada tanda mad? Insyaallah saja. Nah, ada kata Israil. Ada tanda mad juga nggak? Ya, karena setelahnya hamzah saja. Iya, ada tanda mad. Nah, pertanyaan saya kalau Ibu pernah ingat-ingat ya pelajaran mad kita, apakah hanya beberapa riwayat yang ada tanda bendera di kata Israil, apa semua riwayat? Ya Bapak, kita sekalian murojaah dan ini prakteknya di sini. Soalnya saya ulangin. Ya ini kan sampai saya tulis ya. Kata isro. Dulu begini ya tulisannya ya. Maksudnya rosem. Muncul dobat. Nah, la. Ya, Israila. Ada huruf iyanya nggak ada ya. Salah. Lihat saya ya di sini. Nyempil dulu ya ininya. Israila. Nah, ini hamzahnya nyempil ya, kelewatan. Jadi dulu nggak ada tanda huruf titik ya, tanda hamzah. Ada tanda bendera ibu-ibu. Ya, di sini ada tanda bendera. Nah, tanda bendera ini apakah semua riwayat misalnya aja ibu belajar riwayat Qolun, buka mushaf riwayat Qolun. Ada tanda bendera nggak? Belum pernah belajar itu saja. Ya nggak apa-apa emang belum pernah, emang belum. Ini kalau tapi ada pelajaran mad, kita pernah bahas tentang pelajaran mad, tentang korelasi apa arti wajib, apa jaiz, itu ada hubungannya. Kalau Nggak ada ya Ustazah dengan ya? hamzah, kalau setiap mad bertemu hamzah itu pasti ada hukum ya Ustazah? Ya sebentar Umahat ya. Ya oke, lanjut. Di sini kita perlu tahu, kita emang belum belajar ini kalau, tapi kita udah belajar tentang apa arti wajib, apa arti jaiz. Nah, kalau misalkan ada hukum wajib jaiz. Nah, kita lihat Israil, ini hukumnya apa? Hukumnya apa ya namanya? Jai.
Wajib Ustazah. Wajib mutasil. Iya, dia mat wajib muttasil. Jadi adalah mat wajib mutasil. Oke, kenapa wajib mutasil? Karena dalam satu kata yang kata sama. Ya, sama. karena di dalam satu kata yang Dalam sama. yang Siapa yang sama. ingat? Wajib itu gimana? Para Secara ulama bertemu sepakat dengan Nah, para oh, iya, ulama wajib. sepakat panjangnya panjang lebih dari dari dua harokat. Nah, betul, lebih dari 2. Maka riwayat apapun, ibu akan kan ulama sepakat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada korelasinya. Walaupun ibu belum belajar. Oh, semua ulama manapun lebih dari 2. Padahal dia itu gimana? Secara hukum mat, dia mat itu kan 2. Harusnya 2 juga boleh kan? Isra'ila. Harusnya mah gitu. Nah, tapi enggak. Ternyata kalau dia wajib mutasil, dibacanya dia lebih dari 2. Dan tadi kita sudah sampaikan, ulama dobat itu kalau ada hukum mat itu panjangnya lebih dari 2, tadi diapain? Dikasih tanda bagaimana? Dikasih Bendera Ustazah. ada bendera. Oke, saya ulangin ini korelasinya, mulai saya masukin. Ulama akan memberikan tanda mad. Ya, ulama akan memberikan tanda mad. Kalau tanda mad itu tanda bendera ya. Tanda mad itu ada tanda bendera. Kalau dibaca lebih dari 2. Kenapa? Karena kan asal mad tabi'i 2. Asal mad tabi'i 2 harokat. Kalau mad tabi'i ulama nggak ada yang selisih umat. Kalau itu mad tabi'i ya pasti mad tabi'i. Ya itu nggak ada yang berselisih mengenai mat tabi'i. Tapi kalau ternyata lebih dari 2, nah mereka akan memberikan tanda bendera. Nah saat kasus di ayat ini, ulama sepakat nggak tadi lebih dari 2? Sepakat. Ustazah. Nah pasti apa? Ada tanda benderanya. Ya nanti saya coba, saya ada mushaf ya, ada kolon, saya fotoin. Itu ada tanda bendera. Tapi kalau jaiz munfasil, ya Bani Israil, Bani I. Kalau riwayat yang tidak membaca dengan 4 atau tetap 2, ada tanda bendera nggak? Tidak Nggak ada ada. kalau Nggak dibaca ada. 2 harokat. Iya, nggak ada 2 harokat. Ya ini sekedar faidah bahwa ulama itu ada maksud. Oh ada maksud nih dikasih tanda. Oh ternyata ulama bilang wajib. Oh ternyata ulama bilang jaiz. Itu sebenarnya ada nggak hanya sekedar menamakan doang. Tapi dari sisi hukum tajwid, oh ini dia kita tahu dia satu kata yang sama, dia 2 kata yang beda. Dari sisi hukum kiroat, dan mudah-mudahan aja kali umat insya Allah berapa tahun lagi bisa belajar itu. Karena diantara belajar ilmu kiroat itu adalah melestarikan apa yang telah Nabi baca juga. Nabi membaca Al-Quran itu nggak hanya satu cara seperti kita hafaz udah. Apalagi kan hafaz sendiri jalurnya juga banyak. Kita jalurnya asyatibiyah. Ternyata Nabi macam-macam baca Al-Qur'annya. Dan di saat di dunia ini ya istilahnya seluruh makhluk Allah di dunia ini yang Islam belajar Al-Qur'an nggak semuanya belajar riwayat yang lain. Ibu belajar. Ya Masya Allah itu diantara bentuk melestarikan apa yang sudah hampir tidak ada. Dan ini adalah fardu kifayah. Ya saat fardu kifayah itu nggak ada yang ngelakuin ini ya kita khawatir berdosa ya karena kita upayakan masalah tilawah ini bisa tetap ada gitu eksis. Nabi baca berbagai macam cara membaca Al-Quran dan diantara itu pun kita makin yakin nggak mungkin Quran itu dari makhluk biasa, dari Nabi sendirian, enggak, pasti dari Rob, pasti dari Tuhan yang menciptakan manusia karena dibacanya aja udah macem-macem. Ya seperti ini dan itu menunjukkan kecerdasan Nabi di atas manusia biasa. Secerdas-cerdasnya manusia nggak akan ada yang bisa begitu. Oh pasti ini adalah wahyu. Ya memang Allah wahyukan kepada Nabi SAW dan memang hati beliau, pikiran beliau itu udah hafal. Manusia biasa mah nggak akan ada ya yang seperti ini. Jadi lebih menambah keimanan, menambah kecintaan kita kepada Allah dan Al-Quran ya tentunya. Dan kepada Nabi kita SAW. Ada yang mau ditanyain Umahat tentang ini? Ustazah Afwan. Kalau kami ini kan riwayat hafaz aja masih banyak salahnya Ustazah. Kalau belajar riwayat lain nanti nggak jadi liar Ustazah. Ya kalau ibu memang saat ini belum waktunya belajar riwayat lain. Oh, nah. Ini kan cuman faidah aja tadi biar Umahat paham makna wajib. Itu maksudnya. Tadi kita lagi bahas makna wajib.
kita udah pernah bahas makna wajib nggak ibu-ibu? Di Sudah dalam Ustazah. tajwid udah kan? Nah, itu Sudah. aja mengkorealisasikan. Biar ummahat paham, oh wajib itu muncul tanda ini begini. Oh ternyata begini, hanya itu aja. Ya kalau nggak liar, makanya saya kan ngajak ibu belajar. Ya kalau saya ajak belajar baru Iya betul. nanti ibu Ya Ustazah ya. pusing duluan. Belum waktunya. Nah, belum waktunya. Tapi banyak juga murid saya yang mereka udah mulai belajar banyak. Kalau masalah pusing, nggak ada ilmu yang nggak pusing sih sebenarnya ya. Semua ilmu tuh pasti pusing. Cuman nanti lama-kelamaan nggak pusing. Oh, kebiasa gitu ya, dia terbiasa. Ya, ada yang bertanya lagi. Nah, kalau jaiz, ulama sama apa beda nih dalam menggolongkan madnya? Beda Ustazah. Nah, beda. Ada ulama yang tetap mempertahankan mad tabi'i. Ada ulama yang tetap mad tabi'i 2 harokat udah. Ya ada ulama yang enggak, yang dibaca dengan 4 ya kayak kita nih jaiz. Jadi nanti ulama yang bacanya tetap 2, ada nggak tanda bendera? Tidak ada Ustazah. Iya, tidak ada. Nah, itu maksud saya. Ya, silakan umat yang mau bertanya. Kalau nggak ada mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ya oke, alhamdulillah tidak ada. Ya alhamdulillah jazakumullah khairan. Ya barakallahu fikuna ummahat. Insyaallah bertemu pekan depan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan apapun itu, entah apa yang kita tilawahkan hari ini atau murojaah masalah materi kita sebelumnya, boleh di-list dulu nanti biar nggak lupa, nanti kita bahas insyaallah. Dan itu saya sangat senang kalau ada pertanyaan yang bisa kita bahas jadi bahan pembicaraan kita lah ya untuk materi. Karena kan materi ini sebetulnya kita secara inti udah, hanya tinggal tambahan-tambahan kayak nabe dan lain sebagainya. Ini insya Allah menyusul ya pelan-pelan aja. Karena asasinya mah udah semua kayak mad, nun sukun, mim sukun, lalu bab makhraj itu yang paling penting. Tambah-tambah yang lain penting. Nah ini akan menyusul insya Allah ya seiring dengan kita kalau ada daurah dan lain sebagainya. Ya saya tutup ya ummahat dengan doa kafaratu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair, Jazakallah Ustazah. khairan. Jazakallah khairan Ustazah.